Balik lagi di Bukupedia University, bidangnya ilmu teknologi. Nah, pada hari ini, di video kali ini akan membahas mengenai pemanfaatan LSTM untuk prediksi kata dengan menggunakan bahasa pemrograman Go Language. Nah, sebelum kita langsung ke praktikum, kita harus tahu dulu subtopik dari atau topik utama dari video kali ini. Nah, untuk yang pertama itu ada LSTM. Nah, LSTM itu merupakan eh, RNN yang memiliki kemampuan untuk mengingat informasi jangka panjang dan memproses data berurutan dengan baik. Nah, LSTM ini cocok untuk memprediksi waktu, memprediksi serangkaian kejadian, dan juga pemrosesan bahasa alami dan lainnya. Nah, LSTM sendiri ini terdiri dari beberapa unit memori yang disebut sel. Nah, di dalam sel ini, setiap sel ini memiliki 3 pintu ataupun gerbang. Yang pertama itu ada input, ada forget, dan juga ada output. Nah, lalu untuk bahasa pemrograman yang digunakan yaitu ada bahasa pemrograman Golang. Di sini Golang itu merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Nah, Golang ini menawarkan kombinasi kecepatan yang tinggi dan juga sintaks yang sederhana. Golang ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam library dan juga tools yang memudahkan para developer. Nah, Golang ini sangat cocok untuk pengembangan aplikasi yang membutuhkan performa tinggi dan juga efisiensi. Nah, dalam konteks LSTM ini, kita dapat menggunakan Golang untuk mempercepat proses training dan juga pemanfaatan dari model LSTM ini. Nah, langsung saja kita ke implementasi dari LSTM dan juga Golang. Nah, di sini saya menggunakan modul dari Arteus dan juga Kelsey Hightower. Nah, di sini mencakup impor dari paket-paket atau library-library ke dalam beberapa tipe yang digunakan dalam program training LSTM ini. Nah, lalu dari sini, merupakan tipe data dari vocabulary yang dimana tipe ini merupakan tipe kostum dari himpunan karakter yang unik. Tipe ini memiliki 2 metode, yaitu ada run topx dan juga IDX curan untuk mengonversi karakter ke indeks, begitu juga sebaliknya. Nah, di sini untuk menggunakan vocabulary untuk runtime X. Lalu, untuk selanjutnya pada program ini, di sini ada tipe backup. Nah, nah di dalam function ini, nah ini untuk yang tadi yang run to IDX dan juga IDX to run, untuk mengkonversi karakter ke dalam indeks, begitu juga sebaliknya. Nah, lalu di sini di function main, nah di dalam function main ini merupakan fungsi utama dari program yang akan kita buat. Nah, pertama di sini ini akan membaca konfigurasi dari variabel dan juga argumen dari baris perintahnya. Lalu ini akan memanggil sebuah vocabulary baru dengan nama variabel new vocabulary untuk membuat kamus dari file yang diberikan dan mencetaknya. Nah, untuk file yang ini sudah disediakan, contohnya di sini ada di data. Nah, ini merupakan kata-kata yang diberikan untuk input teksnya. Ini teksnya tidak berbahasa Indonesia untuk datasetnya sendiri. Lalu kita balik lagi. Nah, di sini ini akan memanggil new vocabulary untuk membuat kamus dari file yang diberikan dan juga mencetaknya. Lalu di dalam variabel vocab size sendiri dan juga model, nah ini digunakan model LSTM dengan ukuran kamus yang telah disesuaikan. Seperti itu. Lalu di sini ada variabel learn rate. Nah, di dalam variabel learn rate ini terdapat variabel sebentar.
Nah, di dalam variabel red ini terdapat untuk men-training dari setnya ini, dan juga di sini akan menampilkan min loss terkait plot info chan dari data yang akan kita sampaikan. Nah, ini merupakan algoritma untuk pemanfaatan dari LSTM ini. Teman-teman nanti bisa akses di GitHub untuk lebih lengkapnya lagi. Di sini saya akan menjelaskan inti-inti dari proses pemrograman ini. Nah, lalu di sini ada 500 iterasi. Nah, untuk 500 iterasi ini untuk melakukan prediksi yang dilakukan dengan menggunakan model yang sedang kita latih atau LSTM untuk mencetak karakter berikutnya berdasarkan karakter yang ada di dalam kamus itu sendiri. Ini mungkin untuk alurnya dari pemanfaatan LSTM ini. Nah, kita langsung saja untuk menjalankan programnya supaya teman-teman bisa lebih paham untuk hasil dari implementasinya. Nah, di sini kita yang pertama itu kita masuk dulu ke dalam file dari titik sampelnya, lalu masuk lagi ke Triangle. Setelah itu kita jalankan untuk Triangle ini beserta data yang diinputkan, yang kamus atau vocabulary yang telah disiapkan. Nah, di sini program sedang mengeksekusi data-data yang telah disediakan. Nah, kebetulan dataset yang digunakan itu dari Turki. Nah, di sini ini merupakan karakter-karakter atau abjad dan juga simbol yang digunakan untuk memprediksi kata-kata. Lalu di sini adalah proses dari eh, pemrosesan untuk memprediksi kata-kata. Ini tidak terlihat. Nah, di dalam Going to Predict ini menunjukkan bahwa program sedang memasuki bagian untuk melakukan prediksi. Nah, lalu di sini akan ditampilkan teks dari prediksi kata yang dari huruf yang diinputkan gitu. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini di TLA ini merupakan contoh dari prediksi model yang diberikan oleh model LSTM. Nah, setiap value ini akan berbeda-beda hasilnya berdasarkan model yang dilatih pada data yang dilakukan. Nah, lalu di sini ada beberapa informasi mengenai iterasi yang dilakukan. Nah, tadi seperti yang di awal bahwa iterasi yang dilakukan di sekarang ini menunjukkan di angka 4096 per 59.705. Nah, dengan nilai loss atau gagal inputnya itu 1202. Nah, ini kita fokus ke yang terakhir. Nah, ke yang sebelah sini. Nah, lalu nilai lain yang terkait dengan pelatihan model itu sebesar 49,42. Nah, lalu ketika program ini mencapai prediksi model LSTM akan menghasilkan prediksi berdasarkan karakter awal dan juga melanjutkan untuk menghasilkan teks berikutnya untuk memungkinkan melihat model yang menghasilkan teks berdasarkan input yang telah diberikan. Lalu kita stop. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan dan juga dijelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga mungkin penjelasannya masih belum sempurna. Silakan teman-teman boleh komen, subscribe, dan juga like apabila masih ada yang belum paham. See you.